Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Kakak Tina dan Kak Masya senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah anak online hari ini di GKI Saman Budi. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau menyanyikan satu buah lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi, diiringi oleh Kak Septo dan dibantu juga oleh Kak Hoho. Yuk adik-adik, semuanya ikut nyanyi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang malam hari. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti ibadah anak secara online. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai selesai. Biarlah kami dapat mengikuti dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah Kau berikan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengar doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Untuk berikutnya kita akan menyanyi terus memuji Tuhan. Nah adik-adik, di dalam satu rumah pasti adik-adik ada kakak atau adik kan, ya saudara-saudara adik-adik. Nah tapi saudara seperti adik kakak bisa ada di tempat lain nggak Kak Caca? Bisa dong ya Kak, seperti bisa kita ya. saudara. Jadi saudara itu bukan di dalam rumah saja ya Kak Caca ya. Berarti di gereja kalau adik-adik ke sekolah minggu kan juga ada saudara-saudara kalian semua adik-adik, yaitu saudara seiman ya Kak Caca ya. Nah adik-adik, kita mau nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Terus kita lanjutin apa ya Kak Caca ya? Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh iya, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi kita harus semuanya saling mengasihi. Betul Kak Tina. Ya.
Yuk semuanya ya, kita langsung nyanyi 2 lagu adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita suka merasa kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kadang-kadang suka merasa kok kayaknya udah nggak ada jalan lagi nih, udah nggak tahu lagi harus ngapain. Seperti misalnya apabila ada teman yang menyakiti hati kita dan kita nggak tahu lagi cara memaafkannya dan tidak bisa mengasihi lagi. Kita perlu dengar firman Tuhan setiap hari, perlu mendengar kata-kata Tuhan setiap hari, agar nanti ada saatnya kita akan melihat bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk kita dan memberikan kita jalan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kita nyanyikan lagu Dia Buka Jalan. Jalan
adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Lani. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, agar kami duduk manis dan mendengarkan dengan baik. Tuhan berikan pengertian bagi kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong juga Kak Lani yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dengan tema kasih. Kita baca sama-sama adik-adik yuk, tapi kita bacanya dari ayat 1 sampai yang 7. Lalu lompat ayat 13. Nah, untuk lengkapnya adik-adik boleh baca sendiri ya. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ayat keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita lompat ayat ke-13 adik-adik. Dan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Adik-adik, siapa yang pernah mengikuti sebuah perlombaan? Misalnya lomba lari, atau mungkin makan kerupuk. Pasti sudah pernah ya adik-adik ya. Atau setidaknya kalian pernah melihat sebuah perlombaan atau pertandingan. Nah adik-adik, dalam sebuah perlombaan tentunya semua pemain berusaha mengalahkan lawannya karena dia ingin menjadi yang terbaik. Nah adik-adik, demikian juga yang terjadi dengan jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka ingin menjadi yang terbaik. Mereka merasa memiliki karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia menyembuhkan. Mereka menjadi sombong adik-adik. Untuk itu Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus agar karunia yang mereka miliki itu harus digunakan untuk saling membantu dengan dasar kasih. Karena tanpa kasih, semua yang dilakukan itu adalah sia-sia. Mereka hanya saling merasa paling hebat, lalu mereka memandang rendah kepada yang lain. Di ayat ke-4 sampai ke-6, Rasul Paulus juga menasehati, kasih itu sabar,
Kasih itu tidak sombong. Dan kasih itu mau memaafkan. Adik-adik, kita lihat yuk ilustrasi tentang kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, dalam ruangan kelas 5, peristiwa ini terjadi. Ada kejadian apa ya? Dia bernama Agri, seorang anak yang lincah dan pandai. Namun, dia punya sifat yang tidak baik. Dia tidak mau menolong kalau tidak mendapat imbalan apa-apa dari orang yang dia tolong. Saat jam istirahat siang, Charlie datang kepada Agri. Charlie ini anak yang sederhana dan tidak pandai. Bahkan, nilai ulangan selalu jelek. Dan besok akan ada ulangan matematika. Jika kali ini nilainya jelek lagi, dia bisa tinggal kelas. Charlie pun minta tolong pada Agri. Gri, kamu kan pinter banget. Kemarin ulangan matematika dapat 100 terus. Tolong ajarin aku dong. Aku butuh banget nih bantuan buat ulangan besok. Karena kalau aku dapat nilai jelek lagi, aku bakal gak naik kelas nih. Agri menolak dengan ketus dan mengejek Charlie. Kalau aku tolong kamu, emang kamu bisa kasih aku apa? Kamu gak punya teman, tampang pas-pasan, apalagi duit. Aku yakin juga gak ada. Tiba-tiba datang Dani. Dani punya banyak teman di sekolahnya. Bahkan, Dani ini punya geng yang populer di sekolahnya. Namun, Dani juga kurang pandai dalam pelajaran. Dani pun minta tolong pada Agri. Woi, Gri, aku butuh bantuan kamu nih. Buat ulangan besok, aku masih nggak ngerti apa-apa. Bantuin ya. Agri berpikir. Dia tahu kalau dia bantu Dani, dia bakal jadi populer di kalangan geng sekolah. Dengan senang hati dia jawab. Oke, yuk sini aku bantu. Mau sekalian gak aku kasih tahu cara-cara yang cepatnya? Dani pun menjawab. Oh ya mau dong. Makasih ya, Gri. Ntar kamu ikut aku aja ke rumah aku. Bareng teman-teman lain. Kita belajar bersama di sana. Menurut adik-adik, bagaimana perasaan Charlie ketika menyaksikan hal ini? Bagaimana adik-adik? Ya, dia pasti kesal banget. Nah, itu yang dirasakan Charlie. Charlie sedih melihat perbedaan respon Agri tersebut. Dia pun kembali ke bangkunya dan terlihat murung. Kemudian datanglah Bonnie. Bonnie ini seorang yang ramah, suka menolong meskipun tidak sepandai Agri dan bertanya. Char, kamu kenapa? Tadi aku minta tolong ke Agri supaya ajarin aku matematika buat ulangan besok. Tapi Agri mau menolong asalkan aku bisa kasih imbalan. Padahal kalau ulangan besok nilaiku jelek lagi, aku pasti nggak naik kelas. Oh gitu. Kalau ulangan besok sih aku udah bisa. Mau aku ajarin gak? Hah? Beneran nih? Tapi aku nggak bisa kasih kamu apa-apa loh. Ah, gak usah lah. Santai aja. Aku juga ikut seneng kok kalau bisa bantu kamu lulus. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan Charlie sekarang? Ya, Charlie senang karena ada yang mau membantunya. Akhirnya ulangan pun berlalu. Agri, Bonnie, Charlie, dan Dani semuanya lulus. Namun, tiba-tiba ada keributan di sekolah. Ternyata Dani dan teman-temannya sedang menuduh Agri mencuri uang mereka.
Kejadian ini membuat Agri dipandang kecil oleh murid-murid lain, sehingga tidak ada yang mau berteman dengan dia. Agri tidak punya teman lagi. Dia makan sendiri di kelas. Dia selalu gak dapat kelompok dan gak ada lagi yang mau mendekati Agri. Kalau adik-adik jadi Charlie, apa yang akan adik-adik lakukan? Bagaimana adik-adik? Biarin aja karena toh dia jahat, atau temeninlah, kasihan. Adik-adik mau tahu apa yang dilakukan Charlie? Charlie sangat mengerti betapa gak enaknya ditinggalkan dan dipandang rendah oleh orang lain. Jadi, dia pun gak tega melihat Agri seperti itu. Charlie mendatangi Agri dan mengajak makan bersama. Akhirnya Agri pun minta maaf dan mereka menjadi teman bertiga bersama dengan Bonnie juga tentunya. The end. Nah, adik-adik, dari ilustrasi tadi kita belajar, yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu adalah yang paling utama. Dan kepandaian yang kita peroleh itu adalah karunia Tuhan, adik-adik. Jadi jangan sombong dan menganggap rendah yang lain. Jadi mari kita praktekkan kasih Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita baca sekali lagi adik-adik ya, dengan pelan-pelan. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati di sini berkata tidak sombong adik-adik ya. Lemah lembut, dia tidak kasar adik-adik. Dan sabar, tidak pemarah, tidak marah-marah ya adik ya. Jadi harus sabar. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yuk adik-adik, kita tunjukkan kasih Tuhan dengan saling membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah kok. Misalnya, adik-adik bisa membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Sekarang memang masih pakai Zoom, masih online, tetapi itu bisa adik-adik. Atau misalnya kalau kita punya dede, kita temenin dede kita bermain bersama. Ya. Yuk, kita berdoa yuk adik-adik yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih kami boleh mendengar cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong pimpin dan bimbing kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan kami bisa saling membantu satu dengan yang lainnya dengan penuh kasih. Seperti yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu tulus bagi kami, akan pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita Kak Lani sampai di sini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop ya Kak Caca ya, atau juga bisa titip ke mama. Nanti kalau ke gereja bisa diberikan di gereja ya. Nah sebelum kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Caca? Bawa persembahanku ya. Yuk adik-adik.
adik-adik, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk papa mama yang selalu ada bersama-sama dengan kami dan juga keluarga kami yang lain, Bapak. Pada saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami karena begitu besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda terima kasih kami karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Kiranya Tuhan juga mau menolong agar persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh tangan-tangan yang mengolahnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan selesai ibadah anak online-nya hari ini adik-adik. Nah, kita harus dan mau memaafkan dan mengasihi sesama kita ya adik-adik ya. Semua orang adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa menutup kebaktian ibadah online hari ini, kita mau nyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, kita mau berdoa. Kita semuanya lipatkan tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah anak secara online. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Kau juga berikan kami kesehatan dan semangat terus supaya kami dapat mengikuti ibadah anak di minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi dan mengampuni saudara-saudara kami dan sesama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau lindungi sertai kami dimanapun kami berada. Kau berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa sempurna ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Nah, adik-adik, jangan lupa kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Semuanya harus jaga kesehatan supaya kita semuanya tetap sehat terus ya. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.